Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hai semuanya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta perkembangan sejarahnya. Nah, saya ingin bertanya nih, apa itu ilmu hadis? Ya, betul. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dari marwi. Apa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang menyampaikan, menerima dan membawa berita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan marwi adalah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang ilmu hadis adalah ilmu yang menjelaskan suatu keadaan perawi yang meriwayatkan dan apa yang diriwayatkan, atau juga bisa disebut dengan istilah matan. Nah, di sini ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, hadasana Adama, hadasana Subatu, hadasana Sayyaru Abu Hakam, qala sami'tu Aba Hajim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a yaumi wallatu ummah. Yang artinya, menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Sya'bah, menceritakan kepada kami Abu Hakam. Ia berkata, saya mendengar Abu Hajim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berhaji karena Allah dan ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat ketersikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari keenam riwayat ini yang terdiri dari Adam, Syu'bah, Syair Abu Hakam, Abu Hajim, Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu disebut sanad. Sanad bisa dikatakan dengan terputus atau bisa dikatakan dengan bersambung. Sanad dikatakan putus apabila penyampaian riwayatnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selain sanad, di dalam hadis itu juga terdapat matan. Apa itu matan? Matan merupakan isi dari hadis itu sendiri. Nah, dari penjelasan ini, teman-teman sudah bisa membedakan mana matan dan mana sanad. Nah, di sini ada ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, dan periwayatan Nabi Muhammad SAW yang objeknya diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, diroyah. Apa itu ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah yang mempelajari tentang syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukum dari hadis tertentu. Contoh syarat-syarat. Metode apakah nih yang dipakai periwayat untuk meriwayatkan hadis tersebut? Contoh macam-macam. Apakah hadis itu bersambung atau terputus? Contoh hukum-hukum. Apakah hadis itu diterima atau ditolak? Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa hadis riwayah dan diroyah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah perkembangannya hadis riwayah dan hadis diroyah. Yang pertama, riwayah. Pada periode Nabi Muhammad SAW, ilmu hadis yang ditandai dengan satu, adanya larangan menulis hadis. Dua, boleh dan tidak bolehnya menulis hadis yang bersifat kondisional. Yang kedua, diroyah. Sedangkan ilmu hadis diroyah pada periode Nabi Muhammad SAW yang ditandai adanya satu, adanya dasar-dasar ilmu hadis sebagaimana dalam Quran yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Hadis riwayah periode sahabat yang ditandai dengan pembatasan periwayatan dengan orang yang meriwayatkan dan disertai sumpah dan saksi yang terlebih dahulu karena maraknya konflik politik. Hadis riwayah periode sahabat, penyampaian hadis secara lisan atau ucapan dan periwayatannya harus disertai dengan sanad, sumpah dan saksi.
Hadis riwayat pada periode tabi'in adalah mulai dibukukannya hadis-hadis atas instruksinya Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga munculnya model-model kitab hadis, yaitu yang pertama ada Muwatta, yang kedua Musannaf, yang ketiga Musnad. Sedangkan hadis riwayat pada periode tabi'in adalah ditandai dengan penulisan ilmu hadis yang bergabung dengan fikih dan usul fikih, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Hadis riwayat pada periode tabi'ut tabi'in yaitu masa keemasan ilmu-ilmu hadis, dikarenakan adanya kodifikasi dan dipisahkannya hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Sedangkan ilmu hadis riwayat pada periode tabi'ut tabi'in yang ditandai dengan dipisahkannya ilmu-ilmu hadis tetapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.